bagaimana kondisi hak asasi manusia di Indonesia menjelang pemilu 2014 yang akan datang ini? Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono, saya kira persoalan yang paling banyak jadi masalah, satu adalah tanah. Jadi semua sengketa yang terkait dengan kepemilikan tanah itu meningkat dengan tajam. Sekitar separuh itu terkait dengan perkebunan. Kemudian yang nomor 2 itu infrastruktur, membangun jalan, gedung, jembatan. Yang ketiga soal pertambangan. Nah, sengketa-sengketa yang terkait soal kepemilikan tanah ini membawa dampak, orang digusur, kehilangan hak akan kehidupan, kehilangan pekerjaan, anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan seterusnya. Persoalan kedua yang juga merata hampir di beberapa 6-7 provinsi di Indonesia itu soal agama. Nomor 1 itu Jawa Barat, nomor 2 itu Aceh, Sumatera Barat. Korbannya kalau nggak orang Ahmadiyah, orang Syiah, orang Kristen, gereja-gereja ditutup, itu juga meningkat dengan tajam selama masa Presiden Yudhoyono. Persoalan ketiga, perempuan. Sekarang ini sudah ada 74 daerah tingkat 2 di Indonesia di mana perempuan dipaksa memakai jilbab. Ya. Saya tidak punya, artinya perempuan boleh tidak atau maupun memakai jilbab, tapi kalau sudah dipaksa itu berarti melanggar hak asasi manusia. Ada juga yang lebih aneh soal perempuan, misalnya tes keperawanan. Kemudian juga ada yang aneh, misalnya perempuan dilarang ngangkang, naik sepeda motor itu nggak boleh nangkang, harusnya menyamping, atau dilarang bekerja sebagai sekretaris. Jadi itu juga diskriminasi terhadap perempuan. Persoalan yang terus menerus bukan hanya soal zaman Yudhoyono, tetapi juga zaman Soeharto, Megawati, Habibie. Habibie agak kurang, Gus Dur agak kurang, tapi Soeharto, Megawati, Yudhoyono adalah Papua. Jadi di Papua ini berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari perampasan tanah untuk perkebunan, maupun tentu pembunuhan, kemudian juga impunitas buat para aparat keamanan, diskriminasi terhadap orang hitam rambut keriting ini. Jadi setidaknya 4 persoalan itu cukup mengemuka selama pemerintahan Yudhoyono. Kalau melihat problem yang muncul seperti itu, menurut Bung, partai politik seperti apa yang punya komitmen untuk menyelesaikan atau memperbaiki kondisi HAM yang ada di Indonesia saat ini? Kalau soal agama, yang tampaknya cukup menonjol itu PDIP. Jadi PDIP dalam pemilihan legislatif ini bahkan menaruh beberapa tokoh minoritas sebagai calon mereka. Misalnya Jalaluddin Rahmat, itu tokoh Syiah di Jawa Barat, menjadi calon nomor 1 untuk PDIP di Jawa Barat. Partai-partai lain kelihatannya nggak begitu cukup terbuka soal kebebasan beragama, terutama PKS, P3 itu bahkan cukup buruk, gitu, cukup sektarian. Tetapi persoalan buat kami adalah sejauh mana partai-partai ini tidak hanya bicara soal pluralisme seperti mereka sering katakan, tetapi bagaimana sikap mereka terhadap aturan-aturan yang diskriminatif terhadap minoritas agama di Indonesia. Misalnya hukum tentang penistaan agama, atau aturan tentang pendirian rumah ibadah yang sangat membuat sulit minoritas agama mendirikan rumah ibadah mereka. Sementara kalau orang bikin 85% masjid di Indonesia menurut Komnas HAM itu tidak punya izin. Nah, gereja-gereja juga gitu, banyak yang nggak punya izin, tetapi karena nggak punya izin ditutupin. Tapi yang masjid-masjid tentu tidak ditutup. Bagaimana sikap partai-partai terhadap rumah ibadah, terhadap Ahmadiyah, terhadap Syiah? Sudah 2 provinsi melarang Syiah, itu Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga berbagai macam aliran Sufi dalam Islam di Sumatera Barat dan Aceh itu banyak yang dilarang. Bagaimana sikap partai-partai menghadapi aturan-aturan yang sudah dibikin ini? Kalau dalam bahasa Inggris adalah how do you undo what the Yudhoyono did? Bagaimana mengundo apa yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono? Nah, partai-partai belum begitu jelas sikapnya. Kalau dalam konteks pengambil alihan tanah maupun Papua, bagaimana sikap partai politik? Sejauh ini kalau Papua ada 2 hal besar ya. Satu adalah pembebasan tahanan-tahanan politik, karena ada aturan yang membuat keadaan buat orang Papua itu sulit untuk berekspresi. Persoalan kedua adalah akses buat wartawan asing pergi ke Papua. Papua ini sudah dibatasi sejak tahun 63, berarti sudah 50 tahun itu dibatasi.
Nah, sejauh saya juga partai-partai belum begitu jelas ngomongnya apa. Padahal yang isu tapol itu sudah diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa agar mereka dibebaskan. Tetapi lagi-lagi partai-partai belum bersikap. Pemerintah Yudhoyono tentu ya selalu menghindar lah, untuk selalu mengingkari janjinya kepada PBB. Soal tanah juga, tanah ini persoalan yang kepemilikannya sangat rumit ya. Ada berbagai macam aturan soal tanah yang satu sama lain bisa tumpang tindih. Kemudian juga lembaga yang mengurus tanah, mulai dari Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, macam-macam itu, satu sama lain tumpang tindih. Bahkan peta tanah saja itu tidak satu, jadi dari satelit itu ya, soal hutan mana, buat tambang mana, belum lagi tumpang tindih antara pemerintah pusat, pemerintah tingkat 1, tingkat 2. Ini juga persoalan yang mengurai benang kusutnya, nggak main-main, dan setahu saya belum ada partai yang jelas bagaimana mengusut benang merah ini. Pemilu ini kan juga bicara soal calon presiden, pemilihan presiden. Kalau menurut Bung, calon presiden siapa yang berpotensi untuk membuat masalah ini menjadi semakin rumit? Nah, sekarang kan baru ada 3 calon yang sudah terbuka mengatakan mereka akan mencalonkan diri. Prabowo Subianto, kemudian Wiranto, serta Abu Rizal Bakri. Saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih rumit, mana yang tidak lebih rumit, tetapi 3 calon ini punya beban masa lalu masing-masing ya. Prabowo dan Wiranto tentu soal pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka tidak mau diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka ketika dipanggil oleh pengadilan ad hoc hak asasi manusia soal Timur Timur. Sedangkan Abu Rizal Bakri sebagai pengusaha tentu interestnya juga macam-macam, tapi yang paling besar yang selalu dibicarakan orang tapi tidak pernah clear apa yang terjadi soal Lapindo gitu ya. Di luar 3 itu kita belum melihat orang yang sudah confirm akan menyatakan diri sebagai calon presiden. Apa yang bisa Bung sarankan atau sampaikan kepada para pemilih terhadap partai politik dalam rangka menyelesaikan masalah hak asasi manusia ini? Para pemilih itu harus tanya kepada calon-calon mereka, "Hei Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang konsep kerukunan beragama? Kenapa pemerintah Yudhoyono itu mengubah konsep di dalam Undang-Undang Dasar 45 kebebasan beragama menjadi kerukunan beragama? Bagaimana pandangan mereka tentang Papua? Bagaimana pandangan mereka tentang wartawan asing yang 50 tahun dilarang masuk, dibatasi untuk masuk ke Papua? Bagaimana pandangan mereka tentang tahanan-tahanan politik yang tercipta sejak zaman Megawati sampai Yudhoyono makin banyak, sementara PBB bilang bebaskan mereka. Jerman, Amerika Serikat, Meksiko, Jepang terutama itu vokal sekali bilang bahwa ini melanggar hukum dan sudah diadili di internasional, harus dibebaskan. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang keberadaan tahanan politik ini? Jadi ini sangat tergantung pada pemilih. Jangan membeli kucing dalam karung, karena kalau enggak, mutu parlemen kita ya gitu-gitu doang, itu nggak akan membawa perubahan yang signifikan di dalam hak asasi manusia. Jadi itu pemilih harus tanya, pemilih harus kritis untuk tanya bagaimana sikap Bapak soal sengketa tanah, bagaimana sikap Bapak soal Departemen Agama, bagaimana sikap Bapak soal fatwa-fatwa MUI yang banyak merugikan minoritas agama, bagaimana sikap Ibu tentang Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama yang didirikan oleh Presiden Yudhoyono sejak tahun 2006, ada ratusan sekarang jumlahnya. Atau tentang kekerasan oleh misalnya Forum Front Pembela Islam, dan polisi praktis tutup mata ya, atau bahkan ada dalam beberapa kasus ada kong kali kongnya. Itu bagaimana sikap para politisi ini terhadap berbagai macam hal tersebut. Terakhir, apakah Bung optimis dengan pemilu 2014 ini akan membawa perubahan yang lebih baik, khususnya di bidang hak asasi manusia? Ini bukan soal optimis atau pesimis ya, ini mekanisme di mana kita mengganti pemimpin kita dengan cara yang beradab ya, dengan cara tanpa kekerasan. Karena kalau tidak ada mekanisme pemilihan umum, kita nggak punya cara untuk secara damai mengganti pemimpin kita. Bahwa nanti kita dapat pemimpin yang buruk, ya
ya itu bagian dari proses itu ya, harus diterima juga. Saya selalu bilang jangan meniru Thailand, jangan meniru Ukraina, di mana pemimpin yang buruk terus diganti dengan cara yang buruk pula, dengan kekerasan, dengan pemaksaan ya, dengan melakukan upaya-upaya kekerasan di jalan sehingga pemerintah nggak bisa berfungsi. Dan saya tahu bahwa misalnya kayak harian New York Times kemarin mengeluarkan tulisan Michael Patriotis di mana dia mengutip beberapa jenderal yang bilang wah demokrasi di Indonesia ini nggak jalan, ini sudah bukan nggak jalan, tidak sempurna, ada korupsi terus menerus dan juga kekerasan terhadap minoritas agama dan seterusnya. Sehingga mereka mengeluarkan statement guiding hands, jadi tangan yang membimbing. Nah, saya nggak tahu apa maksudnya kok ada pihak militer mau menjadi pembimbing demokrasi gitu. Karena itu kita harus belajar demokrasi dengan bermutu, bukan hanya mencoblosnya, tetapi mendapatkan informasi yang bermutu, media yang bermutu, jurnalisme yang bermutu, sehingga pemilih mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya, yang bermutu untuk menentukan siapa yang mereka pilih. Dan itu masa depan kita bersama.